Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah seruan indah yang menyuarakan saat keselamatan sudah tiba. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Sorak gembira yang sama terungkap dari seorang yang bernama Elisabet. Dua orang terbukti berjumpa dan sukacita pun merebak. Sungguh sebuah perjumpaan yang menarik. Bukan hanya bahwa Elisabet lalu bersorak girang dan memuji Maria, tetapi ini adalah perjumpaan dua orang yang berbagi sukacita. Keduanya adalah manusia yang mengamali misteri ilahi, dan sejatinya mereka pun tidak tahu akan bagaimana nasib mereka di dalam pusaran misteri itu. Tetapi kedua perempuan senasib itu saling berbagi kekuatan, saling meneguhkan dalam iman bahwa apa yang mereka alami sungguh karya indah dari Allah. Sebagaimana dikatakan Elisabet, berbahagialah ia yang telah percaya. Saudaraku yang terkasih, kita semua juga orang terberkati yang seringkali tidak mampu memahami misteri Allah dalam hidup kita. Oleh karenanya, bukankah perjumpaan Elisabet dan Maria merupakan teladan yang menarik? Dalam ketidakmampuan kita mengerti rencana Allah. Kita bisa saling meneguhkan dengan berjumpa, dengan saling berbagi cerita, saling menguatkan dan memuji karya agung Allah dalam hidup kita. Pertanyaan sederhana buat kita semua, saudara-saudari. Seberapa banyak kita dikunjungi oleh Tuhan? Pernahkah batin kita melonjak kegirangan karena Tuhan telah melawati
menengok kita. Tuhan akan selalu hadir kepada kita dalam hidup sehari-hari. Tuhan menyapa, Tuhan menegur kita, tetapi kita tidak pernah melihatnya, mendengarnya, menangkap kehadirannya. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bersediakah kita memperhatikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Mari kita simak beberapa peristiwa ini. Pagi hari yang dingin, kita mendengar kokok ayam jantan, kicauan burung di pepohonan. Kita menghirup udara segar, angin semilir, bahkan titik embun masih terlihat pada daun-daun di halaman. Bunga-bunga bermekaran di taman. Indah, harum sekali. Siapa yang membuat semuanya ini? Yang menjadikan indah seperti itu? Siapa yang menghadirkan itu untuk kita hari ini? Pernahkah kita meminta kepada Tuhan untuk membuat semuanya itu? Tidak pernah. Tetapi Tuhan selalu menyediakan itu bagi kita setiap hari, setiap pagi. Tidakkah kita akan mensyukuri semua karunia Tuhan itu? Semoga kita tidak membutakan mata kita, juga tidak menulikan telinga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kapan Tuhan mengunjungi kita? Jawabnya adalah setiap saat. Sadarkah kita bahwa tanpa kasih dan rahmat Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa bernafas, menghirup udara, dan menghembuskan udara. Kita akan mati. Namun kita tidak pernah menyadari akan hal itu. Kita tidak pernah mensyukuri anugerah Tuhan itu. Kita menganggap bernafas itu adalah hal dan perkara yang mudah, gampang, kecil, tidak perlu berterima kasih. Saudaraku yang terkasih, masih ada satu hal lagi yang menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Istimewanya umat Kristiani, umat Katolik. Tuhan Yesus hadir mengunjungi kita melalui perayaan Ekaristi, Misa Kudus yang kita rayakan. Bahkan Tuhan Yesus menyediakan dirinya menjadi korban, menjadi santapan dalam rupa roti komuni suci yang kita sambut. Yesus menyediakan tubuhnya menjadi santapan bagi kita dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita diundang supaya menyambutnya, supaya menyantapnya. Maukah kita menanggapi undangannya? Maukah kita menghadirinya? Maukah kita menyambut komuni kudus tubuh Yesus dalam perayaan Ekaristi atau Misa Kudus? Seperti Elisabet, bukalah hati kita dalam sukacita agar Yesus meraja dalam hidup kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih karunia yang boleh kami terima hari ini. Kami mohon bimbingan dan berkat-Mu untuk membuka hati kami kepada kehadiran Sang Penyelamat kami, Putra-Mu Yesus Kristus, agar kami layak mengalami sukacita-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.